Assalamualaikum guys. Perkenalkan, nama aku Siti Nur Julia Zidan dari Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di video kali ini aku akan membahas dan mereview tentang pemikiran Muhammad Hatta. Bukan hanya sebagai proklamator dan wakil presiden pertama di Indonesia, Muhammad Hatta juga dikenal sebagai seorang pemikir yang hebat yang mempunyai visi besar untuk bangsa ini. Pemikiran dan perjuangan Muhammad Hatta. Poin pertama, Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi dan sejak muda beliau sudah aktif dalam pergerakan nasional. Ia belajar di Belanda dan di sanalah ia mulai banyak membaca buku-buku filsafat, buku-buku seperti buku filsafat, buku ekonomi, dan politik. Muhammad Hatta percaya bahwa kemerdekaan Indonesia harus diperjuangkan dengan ilmu, pemikiran yang jernih, dan strategi, bukan sekedar dengan emosi ataupun semangat saja. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pemikiran-pemikiran Hatta tidak hanya relevan di zamannya yang dulu, tapi juga sangat penting untuk kita dan untuk zaman ke depan. Gagasannya tentang keadilan sosial, ekonomi rakyat, dan pentingnya pendidikan bisa menjadi pegangan dalam membangun Indonesia yang lebih baik dan lebih maju. Di tengah tantangan zaman modern seperti sekarang, nilai-nilai Hatta bisa jadi kompas moral konseptual bagi generasi muda yang akan datang. Mengenai pemikiran Muhammad Hatta mengenai ekonomi, yaitu ekonomi koperasi sebagai jalan tengah. Nah, Muhammad Hatta di bidang ekonomi, Hatta tidak setuju dengan sistem kapitalisme yang mengutamakan keuntungan pribadi dan juga tidak sepakat dengan komunisme yang cenderung menindas kebebasan individu. Ia mencetuskan bahwa gagasan ekonomi koperasi sebagai jalan tengah. Menurutnya, koperasi adalah wujud ekonomi yang sesuai dengan budaya gotong royong masyarakat Indonesia. Nah, dalam koperasi ini setiap orang kan mempunyai hak yang sama. Tidak ada yang diuntungkan secara berlebihan dan tidak ada yang dirugikan secara berlebihan. Jadi semuanya bekerja sama untuk kesejahteraan bersama. Nah, pemikiran Muhammad Hatta mengenai demokrasi dan pendidikan, yaitu Hatta juga sangat percaya pada pentingnya demokrasi. Bagi Muhammad Hatta, demokrasi adalah sistem yang menghormati hak-hak rakyat dan memberi ruang pada suara semua orang, bukan hanya elit tertentu, melainkan semua orang, semua masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya pendidikan, karena tanpa pendidikan, rakyat tidak akan mampu berpikir kritis dan ikut membangun bangsa. Hatta ingin Indonesia menjadi negara yang adil, makmur, dan beradab. Bukan hanya merdeka secara politik, tapi juga merdeka secara ekonomi dan sosial. Nah, meskipun Hatta seorang muslim yang taat, ia juga terbuka kepada modernitas. Ia percaya bahwa nilai-nilai Islam sangat cocok dengan prinsip keadilan dan kemajuan. Menurut Hatta, agama tidak harus bertentangan dengan modernitas, asal dijalankan dengan sikap yang bijak dan terbuka. Nasionalisme Hatta kritis tapi manusiawi. Apa sih itu? Nah, Hatta mengajarkan nasionalisme yang tidak sempit dan tidak buta. Yang manusiawi gitulah. Menurut Hatta, mencintai tanah air bukan berarti memusuhi bangsa lain. Nasionalisme harus dilandasi perasaan keadilan, kemanusiaan, dan rasa tanggung jawab moral yang besar. Ia juga sangat kritis terhadap penjajahan, karena bagi Muhammad Hatta, penjajahan adalah bentuk ketidakadilan yang tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun itu. Itulah sekilas tentang pemikiran besar dari Muhammad Hatta. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.